Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Linda. Hari ini saya mau kamu membayangkan kalau di meja rias kamu saat ini berjajar produk-produk premium untuk menyamarkan kerutan, mengencangkan kulit, dan serum anti-aging. Tapi tepat di sebelah botol-botol mahal itu, masih ada satu benda kecil yang terselip, obat total jerawat. Rasanya kontradiktif sekali ya. Di satu sisi kita berjuang melawan tanda penuaan, tapi di sisi lain kita juga masih sibuk mengobati jerawat yang meradang. Banyak sekali pasien di usia 30-an atau bahkan 40-an datang dengan wajah frustasi sambil mengeluh, "Dok, saya ini sudah punya anak, sudah merawat wajah. Masa remaja saya sudah lewat belasan tahun lalu. Tapi kenapa mukanya masih sering jerawatan seperti anak SMA?" Kalau kamu sedang berada di fase ini, hal pertama yang harus kamu tahu adalah kamu tidak sendirian. Kondisi ini secara medis dikenal sebagai adult acne atau jerawat dewasa. Dan satu hal krusial yang wajib kamu catat hari ini adalah jerawat di usia matang tidak bisa disembuhkan dengan cara yang sama seperti saat kamu mengobati jerawat waktu remaja dulu. Menggunakan produk obat jerawat remaja yang keras justru bisa menjadi bumerang bagi kulit usia 30-an. Hari ini kita akan membahas tuntas alasan biologis kenapa jerawat ini bisa muncul kembali di usia matang. Apa bedanya secara klinis dengan jerawat pubertas? Dan bagaimana langkah penanganan yang benar supaya jerawatnya hilang tanpa membuat kulit kamu kering, mengelupas, atau malah tampak lebih tua. Langkah pertama untuk sembuh adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi pada kulit kita. Secara klinis, jerawat remaja dan jerawat dewasa itu memiliki sifat dan akar masalah yang berbeda total. Mari kita review ingatan kita tentang jerawat masa remaja dulu. Jerawat pubertas sebagian besar dipicu oleh produksi minyak atau sebum yang sangat melimpah akibat lonjakan hormon pertumbuhan. Jerawat ini biasanya paling senang muncul di area T-zone, yaitu di dahi, hidung, dan dagu. Karena di situ kelenjar minyak kita yang paling aktif di saat remaja. Karakteristiknya cenderung berupa komedo terbuka, komedo tertutup, atau beruntusan kecil-kecil yang menyebar di permukaan kulit yang berminyak. Sekarang kita lihat karakteristik adult acne atau jerawat dewasa pada usia 30-an ke atas. Jerawat dewasa ini memiliki pola khas yang disebut dengan pola U-zone. Mereka jarang muncul di dahi, melainkan lebih suka menjajah area rahang bawah atau jawline, sekitar mulut, dagu bagian bawah, hingga ke area leher. Bentuknya pun berbeda dan jauh lebih menyakitkan. Mereka jarang berupa komedo permukaan, melainkan berupa jerawat kistik atau jerawat batu yang terletak di lapisan dalam kulit. Karakteristiknya adalah merah, meradang, membengkak, terasa sangat nyeri saat tersentuh, dan proses penyembuhannya memakan waktu berminggu-minggu serta hampir selalu meninggalkan noda bekas jerawat yang dalam. Kenapa hal ini bisa terjadi justru di saat produksi minyak wajah kita secara umum sudah mulai menurun di usia 30-an? Penyebab utamanya adalah interaksi kompleks antara fluktuasi hormon internal dan melambatnya fungsi regenerasi kulit kita. Di usia matang, tubuh kita sangat sensitif terhadap perubahan hormon androgen bebas dan fluktuasi hormon estrogen progesteron harian, misalnya menjelang siklus menstruasi pada wanita. Faktor internal kedua yang tidak kalah besarnya adalah stres kronis. Ketika kita stres karena pekerjaan atau kurang tidur, tubuh akan melepaskan hormon yang namanya kortisol. Hormon kortisol ini memiliki efek samping merangsang kelenjar minyak secara instan dari dalam. Masalahnya di usia 30-an ke atas, kemampuan kulit kita untuk melepas sel kulit mati secara alami atau istilah medisnya proses desquamasi itu sudah melambat drastis. Sel kulit mati yang lambat mengelupas ini akan menumpuk dan menciptakan sumbatan di mulut pori-pori. Jadi, ketika hormon kortisol atau hormon androgen merangsang sedikit saja minyak di dalam, minyak tersebut langsung terperangkap di bawah sumbatan sel kulit mati yang tebal tadi. Karena terperangkap di lapisan yang lebih dalam, bakteri jerawat pun berkembang biak di area yang minim oksigen. Ini akan memicu peradangan hebat yang berbentuk jerawat kistik yang keras dan nyeri. Lalu, apa kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang dewasa saat menghadapi jerawat ini? Kesalahan nomor satu adalah mereka panik, lalu pergi ke toko obat untuk membeli sabun cuci muka, khusus jerawat remaja yang mengandung salicylic acid dosis tinggi, atau obat total benzoyl peroxide yang sangat kuat, lalu mengoleskannya ke seluruh wajah. Ingat, kulit usia 30-an ke atas, itu produksi lipid atau lemak alami, itu sudah jauh berkurang dibanding saat usia belasan tahun. Jika kamu menghantam kulit matang dengan produk sekeras itu, yang terjadi adalah kerusakan skin barrier secara masif. Kulit kamu akan mengalami dehidrasi sekunder. Ketika barrier kulit rusak dan mengalami dehidrasi, kulit akan mengirimkan sinyal darurat ke dalam tubuh yang berbunyi, "Kulit terlalu kering, tolong produksi minyak darurat." Hasilnya, kulit kamu justru akan semakin berminyak di dalam, jerawatnya makin meradang,
plus bonus kulit luar kamu menjadi mengelupas, perih, dan garis-garis halus penuaan justru akan terlihat jauh lebih jelas. Oleh karena itu, strategi penanganan medis yang benar untuk adult acne adalah mengontrol peradangan dan sumbatan pori-pori, sekaligus wajib mempertahankan kelembapan alami kulit. Langkah pertama, pilihlah pembersih wajah yang lembut. Cari label non-komedogenik dan tidak meninggalkan rasa kesat atau ketarik setelah dibilas. Kita ingin membersihkan minyak berlebih itu tanpa mengurangi kelembapan alami kulit. Langkah kedua, gunakan bahan aktif yang bersifat multifungsi. Dalam dunia medis, gold standard untuk mengatasi penuaan sekaligus jerawat dewasa adalah golongan retinoid. Contohnya retinol yang dijual bebas. Retinol tidak hanya bekerja merangsang kolagen untuk anti-aging, tetapi secara klinis ia bekerja mempercepat siklus pergantian sel kulit atau cell turnover. Dengan menggunakan retinol secara rutin dan tepat, sel kulit mati di wajah kamu akan luruh dengan teratur sehingga tidak sempat menumpuk dan menyumbat pori-pori. Langkah ketiga, tenangkan peradangan dengan hidrasi yang cukup. Jangan takut menggunakan pelembab hanya karena kamu sedang berjerawat. Pilih pelembab dengan tekstur yang ringan seperti gel atau light cream yang mengandung bahan antiinflamasi lembut seperti niacinamide, centella acetica, atau allantoin. Niacinamide sangat baik karena selain membantu mengontrol produksi sebum tanpa bikin kulit kering, ia juga efektif memudarkan noda kemerahan bekas jerawat. Yang terakhir, perbaiki faktor gaya hidup. Karena jerawat dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kortisol, manajemen stres yang baik dan menjaga kualitas tidur 7-8 jam sehari adalah obat alami yang sangat kuat. Kurangi juga konsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi seperti makanan yang terlalu manis, tepung-tepungan, atau konsumsi produk susu olahan yang berlebihan. Karena makanan tersebut secara ilmiah terbukti merangsang faktor pertumbuhan yang bisa memicu peradangan jerawat dari dalam tubuh. Jadi kesimpulannya, jerawat di usia 30-an bukanlah tanda kamu kurang bersih mencuci muka, melainkan sebuah sinyal dari dalam tubuh bahwa ada fluktuasi hormonal, tingkat stres, atau siklus pergantian sel kulit yang sedang melambat. Jangan dilawan dengan produk-produk keras yang justru merusak pertahanan barrier kulit matang kamu. Rawatlah dengan pendekatan yang seimbang antara hidrasi dan bahan aktif yang mempercepat regenerasi sel secara lembut. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Saya Dr. Linda, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat, salam glowing.